Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu kelima sesudah Pentakosta 5 Juli 2020 melalui video streaming GPIB Hosana. Di dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Adapun pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni, SSI Teol. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Marilah berdiri, kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita habiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kitab ini diambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3 menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Yeah.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami mengaku salah karena tidak hidup menurut firman-Mu dan tidak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Hidup kami bercelah dan melakukan kejahatan karena tidak mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mengaku berdosa karena mengabaikan titah-titah-Mu untuk melayani sebagai hamba yang taat menurut teladan-Mu. Kami angkuh dan sombong, kami lebih mengikuti keinginan hati dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Egoisme dan pementingan diri membuat kami kurang peduli kepada sesama yang lemah, miskin, dan tersisih. Ya Roh Kudus, bimbinglah dan jangan tinggalkan kami. Biarlah di hari bersyukur dan melalui perjamuan ini, kami makin belajar tentang hukum-hukum-Mu yang adil, dan dengan hati jujur memberi persembahan serta berkomitmen diri untuk melayani seperti Yesus untuk mewujudkan pembebasan, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi sesama dan alam semesta. Kepadamu ya Tuhan kami memohon, dengarlah seruan kami. Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-6a. Matius pasal 9 ayat 6a yang menyatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh
kudus dijaga tak bercela, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 21 sampai 25. Mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25 yang berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ketika boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Juli ini, tanggal 5 Juli 2020, di mana Engkau sendiri yang juga mengundang kami, khususnya para warga Sidi Jemaat, untuk juga ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus Minggu Pentakosta. Namun sebelum kami melaksanakannya bersama-sama lewat peribadahan di masing-masing rumah tangga kami memohon Engkau yang hadir sendiri sebagai dasar, sehingga apa hal yang kami lakukan bersama-sama nanti dalam pelayanan sakramen perjamuan benar-benar mendaras di dalam kehidupan beriman kami kembali dipersatukan dengan Engkau, ya Kristus Yesus, Sang Penyelamat kehidupan kami. Engkau yang adalah kudus, kami pun akan berusaha untuk hidup senantiasa kudus di dunia ini. Dan biarlah firman ini yang akan kami dengar dan renungkan bersama benar-benar kami hayati dan terlebih kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Pakai hamba sebagai alat-Mu pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, dalam perikop orang-orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyoteret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sungguh bersyukur di minggu yang pertama di bulan Juli ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan sejahtera olehnya. Dan bahkan kita yang adalah warga Sidi Jemaat diperkenankan juga nanti untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Namun memang ada hal yang berbeda, karena perjamuan kudus ini kita laksanakan tidak seperti biasanya di dalam gedung gereja dan secara luring atau tatap muka kita lakukan. Namun saat ini di masa pandemi COVID-19 ini kita melaksanakannya dengan keluarga-keluarga inti kita masing-masing. Namun biarlah itu semua tidak mengurangi kekusukan dan kehikmatan kita bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melandasi sakramen ini kita juga saat ini diingatkan, kita melihat flashback kehidupan di masa Yosua, ya.
Di masa Yosua yang kita kenal adalah seorang pemimpin besar bangsa Israel. Dia merupakan asisten dari Musa, di mana kita tahu semua bahwa dengan keberadaan Musa ini juga pemimpin besar bangsa Israel yang berhasil membawa mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, sedangkan kepemimpinan Musa kemudian diberikan, artinya tongkat estafet kepemimpinannya diberikan kepada seorang asistennya, yaitu Yosua. Dan dari Yosua, bangsa Israel ini pun berhasil untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, namun yang menjadi persoalan adalah kepemimpinan Yosua ini selanjutnya tidak diberikan. Ya, artinya tongkat estafet itu tidak diturunkan kepada seseorang yang pada akhirnya nanti seharusnya bisa menuntun tetap bangsa Israel ini untuk hidup taat menyembah hanya kepada Allah Israel. Nah, maka yang kita lihat adalah perikop ini, di mana secara garis besar kita melihat setelah Yosua mati di usianya yang ke-110 tahun, ada di ayat 8. Kemudian ternyata generasi berikutnya adalah generasi yang justru tidak mengenal Allah Israel, dan mereka justru memilih untuk menyembah Baal, dan juga dikatakan di ayat 13 itu adalah menyembah kepada para Asitoret. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini kita sangat melihat dengan cukup jelas bahwa dengan keberbedaan generasi, maka ada juga beda generasi, berarti beda masa. Beda masa berarti beda tantangan. Beda tantangan berarti beda juga penanganan. Namun ada hal yang mau kita pelajari di sini. Namun sebelum kita beranjak ke depan, saya mengajak kita sekalian lewat sebuah tayangan video ini, kita melihat bagaimana generasi-generasi muda saat ini hidup, begitu ya, perbedaannya dengan masa kita. Mari kita saksikan. Generasi muda pada zaman ini menunjukkan kecerdasan dan potensi yang luar biasa. Namun, pada saat yang bersamaan, mereka juga banyak berinteraksi dengan iPhone dan perangkat media lain yang sangat mempengaruhi mereka. Informasi yang diterima anak-anak pada zaman ini sangatlah berbeda dengan yang diterima generasi sebelumnya. Dulu, pengaruh terbesar diterima anak-anak dari orang tua dan kakek nenek mereka. Informasi yang masuk disaring melalui keluarga. Kemudian, seiring dengan gerak pembangunan dan kehidupan perkotaan yang berkembang pada tahun 1800-an, anak-anak mulai memiliki pengalaman yang berbeda dalam hal mendapatkan informasi. Sekarang ini, anak-anak memperoleh informasi dengan cara yang lebih hebat lagi. Sebagian anak bisa menghabiskan waktu hingga 7 jam per hari di depan perangkat media yang menyampaikan beragam pesan dengan nilai-nilai yang tidak lazim bagi generasi sebelumnya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa anak-anak kita berada pada zaman yang sangat khusus. Ini adalah zaman yang baru. Zaman yang syarat dengan begitu banyak kebutuhan, sekaligus beragam kesempatan. Teknologi yang berpotensi mengalihkan perhatian anak-anak dari Tuhan, juga dapat dipakai Tuhan sebagai sarana untuk membawa mereka terlibat dalam misinya pada zaman ini. Dan sekarang tersedia banyak sarana penolong yang bagus. Misalnya ada kisah Yesus yang merupakan bagian dari The Action Bible terbitan David C. Cook. Bahan ini istimewa karena teksnya dirancang dengan baik namun tidak berlebihan. Kisah Yesus ini lebih banyak dituturkan dalam bentuk gambar dramatis yang menarik perhatian anak-anak. Gambar-gambar tersebut dirancang dengan saksama agar isinya tetap alkitabiah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat tayangan video ini kita melihat bahwa ternyata generasi-generasi muda kita ya menunjukkan memang mereka memiliki kecerdasan dan potensi yang luar biasa, sangat berbeda dengan kita. Nah, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk melihat ada beberapa kategori berdasarkan tahun lahir seseorang.
kalau bagi kita sekalian yang saat ini menyaksikan dengan tahun kelahiran 1946 sampai 1965 itu disebut dengan generasi baby boomers. Ya. Ada di antara kita, pasti ada ya. Dan kemudian kategori berikutnya adalah yang lahir di tahun 1965 sampai 1980 itu disebut sebagai generasi X, begitu ya. Ada juga ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai generasi Y atau milenial, itu yang lahir di tahun 1981 sampai dengan tahun 2000, termasuk saya. Berarti saya masuk generasi Y atau milenial. Dan yang terakhir adalah kategori bagi yang lahir di tahun 2000 sampai setelahnya, itu disebut sebagai generasi Z. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat tayangan tadi kita juga melihat bahwa generasi-generasi saat ini yang tadi disebut sebagai generasi Z ya, itu memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kita. Mereka berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang canggih, iPhone, gadget yang memang benar-benar disebut sebagai smartphone begitu. Dan kalau dulu ya, termasuk saya waktu kecil, yang memiliki pengaruh terbesar dari kita adalah para orang tua kita, kakek nenek kita ya. Jadi informasi-informasi itu disaring lewat keluarga. Namun sejak tahun 1800 anak punya pengalaman yang berbeda dalam hal penerimaan informasi. Saat ini anak dapat menerima informasi dengan cara yang luar biasa hebat. Bahkan menurut penelitian kurang lebih 7 jam seseorang anak itu dapat dikatakan mereka tahan di depan perangkat media. Namun ini yang miris, dengan menyerap semua informasi dan termasuk nilai-nilai yang tidak lazim. Namun inilah kenyataannya saat ini ya, zaman ini memang termasuk zaman khusus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun kita gereja, kita umat Tuhan, mari melihat kecanggihan-kecanggihan kemodernitasan zaman ini ya, kemajuan teknologi justru bukan menjadi sebuah momok begitu ya, tetapi mari melihat ini menjadi sebuah kekuatan baru ya. Tantangan yang ada justru kita memakainya sebagai potensi ya. Bagaimana dengan kecanggihan teknologi ini dapat menjadikan anak-anak kita lebih dekat dengan Tuhan. Jangan justru sebaliknya, membuat anak-anak kita justru lebih jauh dengan Tuhan. Hal kecil misalnya, kita jika memiliki anak yang berusia balita, sejak kecil boleh mereka menonton YouTube, namun berbatas. Dan kita juga memfilter video-video misalnya lagu-lagu rohani atau cerita-cerita Alkitab yang bisa kita tunjukkan. Jadi dengan cara yang fun ya, dengan gaya anak-anak zaman sekarang, dengan tampilan modern, tapi sebenarnya kita mendoktrin mereka dengan nilai-nilai keagamaan. Itu salah satu contohnya. Mengapa hal ini penting? Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan sampai apa yang terjadi di ayat 6 sampai 16 ini juga terjadi pada generasi-generasi anak cucu kita saat ini. Mari kita melihat satu persatu ayat ini. Nah, ayat ini adalah ketika Yosua ya, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Artinya dari ayat 6 ini kita melihat ini merupakan pemulangan. Kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat kembali dalam Yosua 24 ayat 29 ya, sampai dengan 31, di sana kita melihat bahwa ternyata ketika mereka masuk ke negeri atau tanah Kanaan, mereka membagi diri mereka sesuai dengan suku-suku, ke-12 suku Israel itu ya, mendapatkan jatah atau tanah masing-masing untuk ditinggali dan juga dikelola. Namun memang
terkhususnya kecuali suku Lewi ya, karena mereka ini sudah dikhususkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada yang menarik di ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Tuhannya huruf besar ya, berarti itu kepada Yahweh ya. Sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 7 ini mau mengatakan baik generasi semasa Yosua hidup dan generasi sebelumnya, berarti generasi Musa, itu merupakan generasi-generasi yang hidup taat menyembah hanya kepada Tuhan Allah Israel. Karena apa? Yang pertama, mereka mengalami proses jatuh bangun bersama dengan Allah. Mereka merasakan benar-benar pertolongan Tuhan ketika menghadapi peperangan dari bangsa-bangsa yang merupakan musuh-musuh mereka saat itu, termasuk raja-raja Kanaan. Kemudian mereka juga mendapatkan kesempatan yang indah, yaitu masuk ke negeri Kanaan. Itu juga mereka ilhami bahwa semata-mata karena tuntunan Tuhan. Maka dari romantika-romantika pengalaman-pengalaman ini membuat dua generasi, baik generasi saat Musa hidup dan generasi saat Yosua hidup, mereka hidup taat kepada Tuhan. Namun berbeda halnya dengan kehidupan generasi setelah dua para pemimpin ini tiada, baik Musa maupun Yosua. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Itu terjadi di ayat 10 sampai ayat yang terakhir. Apa yang mereka lakukan? Mari kita baca. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Dari ayat 10 sampai 13 ini benar-benar hal yang miris, yaitu ketika generasi setelah Musa dan Yosua tiada, ternyata justru generasi yang baru ini mereka sama sekali tidak ada yang menyembah kepada Allah Israel. Mungkin kita bertanya, loh Bu, kok bisa? Mengapa hal ini terjadi? Berarti kita juga melihat bahwa ternyata di sana tidak ada pewarisan tentang nilai-nilai rohani yang harusnya diperhatikan lebih sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan kita menyangka bahwa ketika dulu ya sebelum masa pandemi, kita mengajak anak-anak kita yang walaupun usianya masih baby begitu ya, masih bayi di tengah-tengah persekutuan ya, itu tidak bermanfaat. Itu sangat bermanfaat. Bahkan saat ini pun ketika ibadah harus kita lakukan lewat live streaming, mari kita duduk diam bersekutu ya. Kita mengajak generasi-generasi kita, bahkan juga generasi-generasi di bawah kita, anak cucu kita bersama-sama, itu kita biasakan mereka. Supaya apa? Supaya hal ayat 10 sampai dengan 13 ini tidak terjadi pada generasi-generasi berikutnya dari dalam kehidupan kita. Nah, karena apa? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi? Nah, kita lihat ada di ayat 14 dan 15. Itu akibatnya. Akibat dari orang-orang yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Mari kita baca. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi dengan menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah,
sehingga mereka sangat terdesak. Jadi ketidaksetiaan generasi-generasi baru ini mengakibatkan murka Allah. Bahkan bukan hanya itu, mereka mengalami bencana malapetaka dan hal-hal yang mereka tidak duga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati dengan ketidaksetiaan. Karena memang pada satu sisi Allah kita Maha Pengampun, Maha Pemurah, tapi ingat, Ia juga pencemburu. Artinya Ia tidak sama sekali tidak suka jika kita mendua hati. Dan kita lihat, namun di ayat yang ke-16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Bagaimanapun juga, kasih yang Tuhan Allah Israel itu miliki adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang sempurna, kasih yang selalu memberi tanpa mengharap kembali. Maka Ia pun dengan kasihnya yang agape itu kemudian memberikan para hakim. Nah, namun hakim yang di sini berbeda dengan para hakim yang saat ini kita ketahui ya Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti berarti orang-orang yang duduk di pengadilan dan memutuskan masalah hukum, bukan. Karena jika kita melihat bahasa asli dari hakim ini adalah syafat, memiliki lebih banyak gagasan tentang kepemimpinan yang heroik. Artinya ketika Tuhan melihat bahwa ternyata generasi-generasi baru dari bangsa Israel ini yang walaupun mereka hidup tidak taat, tidak menyembah lagi Allah Israel, namun karena belas kasih Tuhan, maka Tuhan memberikan seorang pemimpin yang pada akhirnya nanti dapat memperbaiki dan dapat memerintah mereka. Tentu saja dengan tuntunan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sekalian, walaupun kita semua memiliki tadi ya di awal, kita merupakan orang-orang yang memang berbeda generasi. Karena berbeda generasi, pasti kita memiliki beda juga pandangan, ya, tatangan, bahkan masa. Maka itu dalam cara penanganan kita pun berbeda. Namun dalam segi kehidupan rohani, kita memiliki tugas yang sama, yaitu kita patut untuk senantiasa mau mewariskan nilai-nilai rohani kepada generasi-generasi berikutnya. Bahkan juga pendampingan-pendampingan serta dukungan-dukungan doa itu juga harus dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan, ya. Supaya apa? Generasi-generasi muda dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja ini tetap setia kepada Tuhan, ya. Bukanlah seperti yang kita lihat di dalam perikop ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjalani tugas ya di dalam kehidupan kita. Walaupun setiap generasi berbeda, namun mari kita sekalian bersinergi, hidup benar di mata Tuhan, menjadi contoh teladan yang baik, supaya apa? Damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Dan saya akan mengakhiri supaya kita tetap mengingat apa isi dari firman ini dengan sebuah video tentang kehidupan generasi Yosua dan setelahnya, dan apa pelajaran untuk kita lakukan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anda tentu sudah pernah membaca dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10. Setelah Yosua dan rekan-rekan seangkatannya meninggal, bangkitlah angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya. Jika kita tidak berhati-hati, hal yang sama juga bisa terjadi di tengah gereja-gereja kita pada zaman ini. Kita perlu mempersiapkan generasi penerus yang hatinya berpaut pada Tuhan. Karena sekalipun kita adalah para pemimpin yang hebat, suatu hari nanti kita akan meninggal. Ingat kitab Kejadian, Metusalah mencapai umur sekian, lalu ia mati.
Nuh mencapai umur sekian, lalu ia mati. Lalu ia mati, lalu ia mati. Kita semua akan mati. Pertanyaan bagi kita, apakah saat ini kita sedang mempersiapkan generasi pemimpin masa depan yang sungguh mengenal Tuhan, yang akan mewariskan pengenalan akan Tuhan itu kepada generasi selanjutnya? Saya mulai melihat gerakan untuk mempersiapkan generasi penerus. Saat ini, banyak gereja mulai menaruh perhatian yang lebih besar terhadap anak-anak. Mereka dimuridkan, dibimbing, diperlengkapi, sehingga iman Kristen dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Saya ingin memastikan kedua putra saya, Caleb dan Daniel, akan memuridkan anak-anak mereka, lalu mereka memuridkan cucu-cucu mereka, demikian seterusnya. Itulah impian saya. Bayangkan jika itu terjadi, tidak hanya di Filipina, tetapi juga di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Wow, luar biasa. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki bersama-sama sakramen perjamuan. Namun sebelumnya dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam kitab Korintus pasalnya yang ke-11, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat melalui kata dan perbuatan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita melaksanakan bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau mengendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini,
Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah yang telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan masing-masing mulut kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat. Sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dan mengingat
Jemaat yang terkasih, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Mari kita saling mengucapkan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jemaat yang terkasih, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Jemaat yang terkasih, saya akan membacakan ayat Alkitab yang menjadi dasar dalam perjamuan di Minggu Pentakosta ini. Terdapat dalam kitab Yesaya pasal 53, ayatnya yang ketiga hingga kelima, yang menyatakan, "Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
memberitakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala juga memberitakan karyanya. Malam berganti pagi cerah, menyampaikan firman-Nya. Bulan dan matahari pancarkan kuasa-Nya. Limpah anugerah Tuhan bagi ciptaannya. Seluruh umat Tuhan hidup dari tangan-Nya. Pujian syukur pun bergema menghiasi semesta. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Kristus Yesus kembali kami datang dengan tantintinya mengucap syukur atas kekuatan, kasih setia dan pemeliharaan yang tantintinya Engkau limpahkan bagi kami. Bahkan kami para warga Sidi Jemaat juga mengucap syukur ketika Engkau melayakan kami untuk menikmati jamuan kasih. Ketika kami makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Kristus, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjadi satu dalam hidup kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini juga bersyukur ketika lewat sabda Tuhan dalam Hakim-Hakim 2 pasal ayatnya yang ke-6 sampai 16, kami belajar untuk mencontoh generasi ketika Musa dan juga Yosua masih ada. Mereka senantiasa hidup takut akan Engkau. Mereka juga yang senantiasa taat dan tidak menyembah kepada Baal atau allah-allah lain. Namun kami juga mohon kekuatan dan Roh Kudus-Mu sendiri untuk tidak meneladani generasi-generasi berikutnya, di mana mereka hidup tidak taat kepada Engkau, hidup mengandalkan kekuatan lain, dan pada akhirnya Engkau murka dan menimpakan segala malapetaka dan kesengsaraan. Kami rindu biarlah generasi kami maupun generasi-generasi berikutnya tetap dalam pemeliharaan dan penjagaan-Mu, karena kami hidup setia kepada Engkau. Biarlah walaupun kami yang saat ini berbeda-beda generasi, ada di antara kami yang merupakan generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau milenial, bahkan kami yang merupakan generasi Z. Namun kami tetap hidup sesuai dengan citra Kristus, mengandalkan kekuatan-Mu dan juga mengutamakan firman-Mu dalam setiap tindak tanduk kehidupan kami, sehingga tercipta keharmonisan di dalam kehidupan beriman generasi ke generasi. Bapa Surgawi, kami bermohon kiranya Engkau juga memberkati setiap para hamba-Mu yang juga Engkau pakai dalam pelayanan saat ini, baik majelis Jumat yang bertugas, pemain musik, kantoria, tenaga admin, multimedia, dan juga kostar gereja.
Kiranya Engkau juga memberkati masing-masing kami, biarlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan, kami memprioritaskan Engkau dan mengembalikan setiap talenta itu menjadi dupa persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Akan berkati juga setiap keluarga, biarlah mereka juga mendukung setiap pelayanan yang ada. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini juga mengambil bagian dalam peribadahan. Kiranya Tuhan juga melihat kedalaman hati mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Kami yakin Engkau ada dan beserta. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul karena pergumulan rumah tangga, pergumulan perekonomian, baik juga pergumulan kesehatan, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, menjamah tubuh mereka, segala sakit penyakit yang dialami Tuhan kiranya juga menyembuhkan. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Bagi jemaat kami juga dalam masa pemulihan, Engkau ada dan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan juga memelihara mereka. Bapa Surgawi, kami tahu bahwa suka duka Engkau pakai dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu juga yang bersyukur karena penambahan usia, baik dalam usia perkawinan maupun usia pribadi. Dan juga mereka yang bersuka cita karena mereka mendapatkan pekerjaan, rumah baru atau apapun yang menyukakan hati mereka. Kayak bersyukur Tuhan, biarlah itu semua juga mereka kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan mereka senantiasa merasakan kasih-Mu di sepanjang perjalanan hidup. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah setiap hal yang mereka gumuli, mereka putuskan, semuanya adalah untuk damai sejahtera umat seluruh Indonesia. Dan biarlah mereka yang saat ini juga masih menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19, para satgas dimanapun berada, Tuhan juga kuatkan, berkati. Dan biarlah kami boleh bergandeng tangan melewati kesulitan-kesulitan hidup ini, dan Engkau yang menguatkan kami. Karena kami yakin satu saat nanti kami akan terbebas dari setiap pergumulan ini, dan juga nama Tuhan boleh dimuliakan di atas segalanya. Bapa Surgawi, terkhusus kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Biarlah walaupun masa-masa pandemi ini tidak menyurutkan iman kami, tetapi justru sebaliknya membuat kami menjadi pribadi yang lebih hidup takut akan Engkau, mengandalkan kekuatan-Mu, dan juga senantiasa mencari Engkau di sepanjang hari, baik lewat peribadahan bersama dengan keluarga, peribadahan lewat live streaming ini, dan juga renungan-renungan yang menguatkan kami. Biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang hidup. Bapa Surgawi, berkatilah GPIB Hosana Tanjung Uban ini dengan setiap para presbiter di dalamnya, pengurus pelkat, komisi, PPPJ, dan setiap orang yang Kau pakai dalam pelayanan. Biarlah juga menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga damai sejahtera boleh dirasakan bagi seluruh umat-Mu, baik sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 4, dan seluruh umat GPIB dimanapun berada, baik di perkotaan maupun di perdesaan, terutama juga para pemimpin kami. Kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah para fungsionaris Majelis Sinode ke-20 juga Tuhan berkati. Dan setiap ketetapan yang ada, kami yakin dan percaya semuanya karena bimbingan-Mu. Tuhan juga memberkati kami sekalian. Biarlah pada saatnya nanti kami kembali boleh berkumpul bersekutu sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Kami memohon ampun atas salah dosa kami Tuhan, dan kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab yang terambil dari Keluaran 35 ayat yang kelima. Begini firman Tuhan, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terimalah syukur kami melalui pemberian sukarela ini, ya Tuhan. Dan berkatilah agar dipakai untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kami, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita mendengarkan sejenak sariwarta ibadah Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang telah mengikuti ibadah sakramen perjamuan Pentakosta hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dan sakramen pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Rorodia Kusumawati Roni, SSI Tel. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada
pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Selanjutnya untuk informasi ibadah, diberitahukan bagi kita semua akan dilaksanakan ibadah yaitu hari ulang tahun Yayasan Pendidik GPIB Yapendik yang ke-39, HUT Yayasan Kesehatan GPIB yang ke-18, kemudian HUT Yayasan Diakonia GPIB yang ke-26 tahun, yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020 pada pukul 17.00 WIB melalui live streaming di kanal YouTube Majelis Sinode GPIB. Silakan jemaat sekalian dapat mengaksesnya di channel atas nama GPIB Indonesia. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga dalam sepekan ini, selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Perihal pengumpulan persembahan, bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur, perjamuan dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di sorga yang kami sebutkan dengan hormat, yaitu almarhum Bapak Edward Potu pada hari Rabu 1 Juli pukul 01.00 WIB pada dini hari di Rumah Sakit Putri Hijau, Angkatan Darat, Medan, Sumatera Utara. Almarhum tutup usia pada 56 tahun. Almarhum adalah jemaat di sektor pelayanan 3. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Sumber Kehidupan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang berduka. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun atas pertambahan usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita dari Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian bersama keluarga. Demikian Sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.